Saat itu ada seorang gadis remaja bernama Maren Yearly yang mencoba menyelinap untuk bisa pergi ke acara temannya dan menginap, di mana dia menggigit jari seorang gadis lain hingga putus sebagian. Dan dia kemudian kembali pulang dengan berlumuran darah. Ayahnya Frank secepatnya membawa keluarganya pindah ke tempat lain. Di ulang tahun Maren yang ke-18, Frank pergi dari rumah meninggalkannya, dan memang meninggalkan sejumlah uang di rumah. Ada juga sertifikat akte lahirnya dan sebuah rekaman. Dalam rekaman itu ayahnya mengisahkan kembali bagaimana hari-hari kanibalis seorang Maren, membunuh pengasuh di usia yang masih balita. Dan pembunuhan lain mulai terus terjadi tahun demi tahun. Meskipun Frank terus berusaha menjauhkan putrinya dari semua akibat yang harusnya diterimanya, Frank semakin merasa sedih karena sepertinya tak ada rasa penyesalan dalam hati Maren. Oleh karena itu, Frank berharap suatu hari nanti Maren bisa belajar untuk menahan dorongan jiwa kekanibalannya. Maren pun tak bisa tinggal diam, dia kemudian pergi berangkat menuju Minnesota, tempat kelahiran ibunya, Janelle. Ibunya telah pergi meninggalkan mereka sejak masih bayi. Seorang pria muda bergaya eksentrik mendekati Maren ketika ngantri di stasiun bus. Dia adalah sesama bagi Maren, sama-sama kanibal yang memberitahu Maren bahwa di antara mereka bisa saling mengetahui hanya melalui aroma badan. Pemuda bernama Sully itu kemudian mengarahkan Maren untuk ikut bersamanya beristirahat ke sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang nenek. Besoknya, Maren melihat Sully sedang lahapnya memakan wanita itu dan Maren mendekatinya dan ikut makan pagi. Sully berniat untuk menjadikan Maren menjadi bawahannya, namun Maren telah bergegas pergi dari tempat itu. Maren tiba di Indiana dan mencoba mengutil di sebuah supermarket, di mana dia melihat seorang wanita dilecehkan oleh seorang pelanggan lain. Seorang pemuda lain bernama Lee mendatangi dan terlihat membela wanita itu. Seperti yang dilakukan oleh Maren juga membelanya. Maren kemudian menemui Lee di luar supermarket, namun melihat Lee baru saja memakan habis pria itu. Lee kemudian mengambil mobil pria itu dan menawarkan agar Maren ikut bersamanya, dan mereka sepakat untuk mencari ibunya Maren. Di sebuah perjalanan panjang, mereka mulai makin dekat dan akhirnya saling mengungkapkan cinta. Di suatu titik perjalanan, Maren dan Lee ditemui oleh Jake dan Brad. Keduanya adalah pemakan, sama seperti Lee dan Maren. Pertengkaran terjadi tentang apa dan bagaimana seharusnya mereka bertindak dalam mencari makanan. Beberapa waktu kemudian, Maren dan Lee hidup di Michigan. Maren juga bekerja di sebuah toko buku. Dan di suatu hari dia kembali dari kerjaan, Sully sudah memaksa masuk ke dalam rumah mereka, dan mengancamnya dengan pisau. Mereka bertarung dan tepat saat Lee kembali, mereka berhasil mengalahkan Sully dan dia tewas, tetapi Lee sudah terluka parah. Maren mencari-cari di dalam tas Sully, dia menemukan rambut yang adalah rambut Kayla, yang berarti Kayla adalah korban Sully. Lee sudah parah dan berbaring di pangkuan Maren, meminta agar Maren memakannya kalau dia mati. Meski enggan, Maren akhirnya mengiyakan permintaan itu. Yap, judul film ini Bones and All. Film ini bercerita tentang dua manusia kanibal, yang sama-sama masih muda, memutuskan untuk pergi berdua dalam sebuah perjalanan darat mengelilingi semua tempat dan kemudian mulai merasakan suka satu sama lain. Jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.